Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dian Wismarain dan Bapak Dwi Sugiarto selaku dosen pembimbing mata kuliah penganggaran bisnis dan juga rekan-rekanku semua yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk sehat sehingga dapat melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Yosef Alvin Gamaliel dengan NIM 2018-11062. Kemudian yang kedua ada Adrian Muhammad Aprilianto dengan NIM 2019-11077. Dilanjut ada Rahmadani Siska Vela dengan NIM 2019-11146. Dilanjut ada M. Nurjayanto Setiawan dengan NIM 2019-11382 dan saya sendiri Aris Arianto dengan NIM 2019-11292. Baik, kita akan masuki materi. Untuk yang pertama, pengertian forecast penjualan. Menurut M. Munandar, pengertian anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Alvin. Silahkan Alvin. Sedangkan menurut Mukijat menyatakan bahwa anggaran penjualan adalah suatu perkiraan yang layak tentang volume penjualan yang diharapkan. Berdasarkan definisi 2 di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya anggaran penjualan itu merupakan sebuah rencana yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif pada periode tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam periode tahun. Tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Anggaran penjualan merupakan bagian dari anggaran secara umum. Tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Menurut M. Munandar ada 3, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya penjualan perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain di sebuah perusahaan. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Adapun penjelasan dari langkah-langkah dalam menyusun anggaran penjualan di atas yaitu 1. Penentuan dasar-dasar anggaran. A. Penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. B. Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. C. Penentuan strategi pasar yang dipakai. 2. Penyusunan rencana penjualan. A. Analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, teknologi, serta menilai akibatnya terhadap permintaan industri. B. Melakukan analisis industri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyewa produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. C. Melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu. Dengan kata lain, untuk
mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau. D. Analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan. Dengan memperhatikan faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi, keadaan pemodalan. E. Menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti di masa yang lalu. F. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. Budget sales. G. Menghitung rugi atau laba yang diperoleh. H. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Perkenalkan, nama saya Rahma Dani Siska Vela, NIM 2019-11146. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan yang tidak baik dapat mengakibatkan anggaran induk menjadi tidak bermanfaat dan hanya merupakan pemborosan waktu serta usaha. Begitupun jika anggaran penjualan tidak realistis, sebagian besar atau bahkan semua bagian dari perencanaan laba juga tidak realistik. Nah, ketidakpastian akan kekuatan dan faktor di luar kendali manajemen mengakibatkan perencanaan penjualan merupakan titik yang paling kritis yang dihadapi oleh satu perusahaan. Manfaat anggaran penjualan di sini ada 4. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Menurut M. Navarin 2004 mengemukakan beberapa faktor, yaitu di sini ada 5. Pertama, faktor pemasaran, yang kedua faktor keuangan, ketiga faktor ekonomis, 4 faktor teknis, dan kelima faktor. Ini aku akan jelaskan faktor pemasaran. Faktor pemasaran itu bisa jadi karena luas pasar, apakah bersifat lokal. Nah, juga keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Nah, juga ada keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen. Nah, ada juga faktor keuangan, ini penjelasannya, karena atau apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk beli bahan baku, bayar upah, biaya promosi, produk, dan lain-lain. Dan faktor teknis. 4. Faktor ekonomis ada apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. 5. Faktor lainnya, apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah? Apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan? Slide selanjutnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selain peramalan penjualan yang diperlukan untuk menyusun anggaran, tetapi perlu juga dipertimbangkan. Slide selanjutnya. Di sini ada analisis tren. Tujuan mengetahui metode ramalan penjualan dan mampu menghitung ramalan jualan dengan menggunakan metode analisis tren. Teknik membuat ramalan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Forecast berdasarkan perhitungan statistik. Metode yang digunakan adalah analisis tren. Penerapan garis tren secara matematis. Di sini ada momen
Rumus yang digunakan Y sama dengan A plus BX, sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma XI. Sigma XI Y I sama dengan A sigma XI plus B sigma I kuadrat. Di sini juga ada metode last square. Persamaan Y sama dengan A plus BX. A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma X Y per X per sigma X kuadrat. Analisis regresi. 1. Analisis yang digunakan untuk menganalisis satu variabel terkait atau Y dengan menggunakan satu variabel bebas atau X. 2. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan atau korelasi dengan variabel terkait. 3. Untuk mengetahui bahwa variabel bebas atau X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terkait atau Y dapat digunakan analisis korelasi. Di sini ada analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Rumus yang digunakan dalam analisis korelasi berupa metode kuadrat terkecil sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, B sama dengan N sigma X Y min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min kurung buka sigma X kurung tutup kuadrat. A sama dengan sigma Y min N per N min B kurung tutup sigma X per N kurung tutup. Selanjutnya ada rumus korelasi. Di sini ada R sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat plus kurung buka sigma X kurung tutup kuadrat akar N sigma Y kuadrat min kurung buka sigma Y kurung tutup kuadrat. Di sini juga ada R sama dengan akar R kuadrat. R kuadrat sama dengan koefisien korelasi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kami kelompok 1 dengan materi penganggaran bisnis. Semoga dengan pertemuan ini dapat memberikan wawasan atau ilmu yang baru yang bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kekurangan dan jika ada pertanyaan bisa diajukan. Akhir kata dari kami kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.